Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Rido Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berupaya untuk mencari lokasi untuk membangun hunian sementara bagi korban banjir bandang. Ratusan unit tenda dari Kementerian ESDM untuk para korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan belum tersalurkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, arus penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu meningkat sebesar 3% dibanding tahun lalu. Korban bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah dihadapkan dengan masalah krisis air bersih. Bahkan sejumlah warga mencuci pakaian terpaksa menggunakan air yang masih bercampur lumpur. Sementara di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pemerintah dan TNI Polri membangun jalan darurat untuk kendaraan pengangkut BBM. Lebih dari 3 pekan, jalan penghubung Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah terputus akibat disapu banjir bandang. Hal ini mengakibatkan kendaraan tidak dapat melintas, termasuk kendaraan pengangkut BBM. Pasokan BBM di sejumlah wilayah di Tapanuli Selatan dan sekitarnya pun terganggu. Untuk menanggulangi hal ini, Kamis sore pemerintah, TNI, dan Polri membangun jalan darurat di Desa Aek Garogok, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan yang diperuntukkan hanya untuk truk pengangkut BBM dari Sibolga dan sepeda motor masyarakat. Maka akan dibangun jembatan Beli yang dilaksanakan oleh Nindya Karya. Oleh karena itu, karena jalan yang sekarang sedang dibuat untuk darurat itu, tidak semua kendaraan bisa dilewati dan masih ada kerawanan amblas karena debit air, maka yang diperbolehkan hanya pasukan BBM dari Sibolga. Kenapa? Karena memang kebutuhan masyarakat akan BBM, sehingga itu harus kita kawal dan itu boleh lewat. Sementara itu di Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, para korban banjir dan tanah longsor mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan untuk mencuci pakaian, warga terpaksa menggunakan air yang masih bercampur lumpur karena sumber air yang biasa digunakan dari sungai Aek Godang, kondisinya masih tertutup tumpukan batang kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Pertama kali ya, ini permukaan air kan udah jalan. Kalau bisa ditambah alat berat itu, karena bisa numpuk semua di sungai sana. Artinya Jadi biar cepat kembali normal kayak. Karena kalau nanti datang hujan atau itu pasti banjir lagi. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, warga harus menempuh perjalanan ke sumber air bersih di desa lain yang tidak terdampak parah, seperti di kawasan perbukitan di Desa Sigiring-Giring. Hingga kini kondisi Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka masih porak-poranda usai diterjang banjir dan tanah longsor. Material seperti batu dan kayu berukuran besar masih berserakan di lokasi bencana. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Harta benda yang hilang akibat banjir bandang tidak menyurutkan semangat warga di Desa Hutagodang, Batang Toru, Tapanuli Selatan untuk beribadah. Di tengah lumpur dan material sisa banjir, jemaat tetap datang ke gereja menyambut Natal dengan penuh harapan. Sejumlah korban banjir bandang tetap hikmat mengikuti ibadah Natal di Gereja HKBP Desa Hutagodang, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Meski harta benda tersapu banjir, namun suasana hangat tetap terasa. Sejumlah pernak-pernik Natal menghiasi gereja tersebut dan para jemaat dari anak-anak hingga lansia tetap antusias menyambut Natal. Sementara itu, petugas gabungan TNI Polri terus membantu warga membersihkan sejumlah gereja dan menyiapkan perlengkapan Natal agar ibadah tetap berjalan. Kami TNI Polri ingin memberikan sumbangsih kepada tempat-tempat ibadah khususnya gereja supaya warga Nasrani bisa melaksanakan ibadah Natal di hari yang berbahagia ini. Tentunya TNI Polri bekerja keras bersama masyarakat membersihkan rumah-rumah ibadah bersama dengan Pak Pendeta, dan ini ada sumbangsih negara kepada masyarakat secepatnya. Kami menyampaikan terima kasih banyak untuk TNI Polri dari Polda, Polsek, Polres, Polsek dan juga Brimob yang sudah bekerja keras mendampingi kami membersihkan gereja kita yang ada di GKP Aek Ngadol ini.
Sebelumnya, pada saat banjir bandang menerjang Kecamatan Batang Toru pada 25 November lalu, sejumlah rumah ibadah seperti gereja tidak luput dari sapuan banjir. Akibatnya, banyak material sisa banjir seperti lumpur dan kayu gelondongan yang masuk ke dalam gereja. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan hingga saat ini masih berupaya untuk mencari lokasi relokasi untuk selanjutnya membangun hunian untuk para korban banjir bandang. Sementara warga masih trauma, merasa was-was banjir kembali datang. Tumpukan potongan kayu, sisa puing bangunan rumah, dan jalanan berlumpur. Seperti inilah suasana desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan pada 19 Desember. Usai tersapu banjir bandang pada 25 November lalu, satu desa ini tampak nyaris rata dengan tanah. Warga berharap gelondongan kayu yang tertinggal di aliran hulu sungai Aek Garoga dapat dievakuasi. Karena masyarakat was-was apabila hujan turun, gelondongan kayu itu akan terbawa arus air kembali. Harus berhati-hati. Jadi makanya kami berharap ya semoga ya kayu-kayu yang di atas itu ya bisalah dievakuasi ke bawah agar nanti biarpun hujan dia tidak membawa kayu material lagi. Ini kan material ini kan yang menghancurkan kami semua. Siap. Tapi kondisi desa Garoga Pak udah bersih kayu-kayu? Belum, itu kayu-kayu masih banyak. Akibatnya seluruh masyarakat desa Garoga kini terpaksa mengungsi dan berharap pemerintah turun tangan untuk membantu mereka. Kalau bisa buat pemerintah dibangunlah apa adanya gitu Pak. Berarti orang ibu sekarang ini dalam kondisi pasrah atau bingung Bu ya, nggak tahu harus mau kemana untuk melanjutkan hidup selanjutnya Bu ya? Iyalah, membawa anak ini banyak kali entah mau kemana nggak tahu lagi Pak. Pemkab Tapanuli Selatan kini mengupayakan untuk mencari lokasi relokasi untuk para korban lantaran di lokasi banjir bandang saat ini tidak dapat dibangun hunian lantaran tidak mendapatkan rekomendasi dari Badan Geologi. Ya, kan masyarakat di sini tadinya masih berharap ditempatkan di desanya. Kita cari yang ke sana yang masih kosong, sama sekali tidak mendapatkan rekomendasi dari Badan Geologi. Sehingga kita sekarang mencoba untuk berkomunikasi dengan PTP, nanti PTP yang terdekat kemari sebagai tempat nanti hunian sementara untuk Garoga, Huta Godang, dan mungkin sebagian kecil Aek Ngadol juga. Sekarang warga pasrah untuk melanjutkan kehidupan keluarga mereka dan berharap pemerintah secepatnya bisa membangun rumah untuk mereka. Begitu juga memberikan lahan pekerjaan untuk mereka agar dapat bertahan hidup. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. Ratusan unit tenda dari Kementerian ISDM untuk para korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan belum tersalurkan. Penyaluran terkendala belum adanya kejelasan mengenai izin lokasi pendirian tenda dengan pemilik lahan. Perlengkapan tenda yang masih terbungkus dengan berbagai ukuran sebanyak 267 unit ini masih tersimpan rapi di gudang penyimpanan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan hingga kini belum menyalurkan tenda pengungsian pada para korban banjir bandang di Kecamatan Batang Toru. Sebelumnya Kementerian SDM telah menyalurkan bantuan tersebut pada 13 Desember silam. Tenda ini nantinya akan jadi tempat perlindungan para korban banjir bandang sebelum adanya tempat hunian baru. Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mengaku tenda tersebut belum dapat disalurkan akibat belum adanya kesepakatan antara pemilik lahan dengan pemerintah. Di belakang posko kita Batu Bula itu sudah kita minta izin sama pemilik. Nanti oleh PT AR itu akan bersihkan untuk dibangunkan di sana yang 267. Kapan itu Pak progresnya Pak? Nanti deal dengan pemilik langsung PT AR akan kemudian bersihkan lokasi untuk mendirikan tenda-tenda itu. Sementara para korban banjir bandang berharap pemerintah segera memberikan bantuan tempat hunian sementara. Karena kini para korban sangat rentan terserang berbagai penyakit, mulai dari batuk, gatal-gatal, hingga diare. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan.